pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk ya. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA 1 Denpasar dan beliau juga Wakil Ketua MKKS SMA Provinsi Bali, Bapak Made Rida, SPD MPD. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan persiapan pembelajaran tatap muka untuk sekolah SMA dan juga mungkin di masa pandemi COVID ini seperti apa persiapan-persiapannya. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak. Swastiastu, Pak Nyoman. Tapi kata Baca. Ya. Kita mungkin bisa mulai cerita dari awal, di awal ini tentang kondisi sekolah Pak Wadi, Ya. SMA 1 Denpasar. Iya, SMA 1 Denpasar. Bagaimana kondisinya? Artinya karena sudah setahun kita pandemi COVID, memang sama sekali tidak ada aktivitas atau seperti apa sebenarnya? Iya, sesuai dengan anjuran pemerintah bahwasanya pembelajaran kemarin karena situasi COVID-19 harus dilaksanakan secara daring, jadi dari rumah. Jadi sekolah kita tetap seperti biasa, taman-taman hijau semua indah gitu. Tapi isinya yang tidak ada gitu. Tidak ada ya. Padahal dari segi kesiapan, kita sudah siap semua Pak Nyoman. Dari segi persyaratan COVID-19, ada sanitizer, ada tempat pencucian tangan, menyiapkan termogan, kita sudah menyiapkan masker juga untuk siswa. Semua itu sudah kita siap. Jadi kita tinggal menunggu kapan itu digaungkan, boleh kita tetap buka, akan kita laksanakan. Jadi sebenarnya selama ini tetap ada aktivitas lah ya di sekolah. Tetap ada aktivitas karena kita di sini kan juga melayani berbagai masyarakat. Jadi alumni yang ingin tanda tangan ijazah, alumni yang ingin mengesahkan rapor dan seterusnya. Karena aktivitas kita secara daring, sehingga dari segi penilaian tetap kita beraktivitas di tata usaha sekolah. Tata usaha sekolah, guru-guru mengajarnya dari rumah masing-masing untuk online Pak ya? Benar, guru-guru mengajar di rumah masing-masing. Istilahnya mereka WFH, work from home. Apakah sama sekali selama ini tidak ada tatap muka atau siswa datang ke sekolah untuk atau mau total Pak, tidak ada sekolah? Iya, total sama sekali tidak ada tatap muka. Sehingga yang paling disayangkan adalah ketika siswa baru tahun 2020 kemarin, jadi hampir 8 bulan sampai hari ini mereka pun belum pernah ke sekolah, seperti itu Pak. Sehingga pengenalan mereka dengan gurunya, dengan lingkungannya, dengan teman-temannya, itu sampai hari ini belum terjadi. Belum terjadi Pak ya. Ya. Jadi agak sangat berbeda Pak. Sangat berbeda ya. Baik, kita melanjut kepada persiapan. Tadi kan sudah Pak Made katakan sudah ya, ada termogan sudah, tempat cuci tangan sudah. Nah, sebenarnya apa yang sedang ditunggu ini? Apakah lampu hijau ini menunggu dari pihak-pihak tertentu atau seperti apa Pak Made? Iya. Dari segi kesiapan fisik tadi udah siap Pak. Ini dari segi kesiapan mental kan ini terbaca dari pendidik maupun siswa. Nah semua itu sudah kita siap juga. Karena dari segi kesiapan mental kita sudah berikan angket ke orang tua, semuanya bersedia udah tatap muka. Dari 100% 90% setuju, 10% ada juga yang tidak setuju. Ada juga yang tidak setuju. Sehingga di sini kita tinggal menunggu gongnya saja. Gong perintah dari atasan kita yang dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan. Lalu Kepala Dinas Pendidikan juga bekerjasama dengan pemerintah daerah. Karena sekali lagi pemerintah daerah juga sangat berperan untuk menentukan wilayahnya pada jalur hijau, merah, kuning atau oranye. Kalau kita di jalur hijau misalkan atau kuning, maka boleh pelajaran tatap muka. Tapi kalau masih di jalur merah atau oranye, kita tidak diperbolehkan, seperti itu. Jadi timeline waktunya Juni Juli. Jadi sebenarnya tahun ajaran baru sekitar bulan Juli Pak. Kemudian didahului itu dengan PPDB dilaksanakan secara online juga. Hingga Juli rencana PTM kalau semuanya sudah siap dan ada perintah dari atasan, kita akan siap melaksanakan. Oke, kalau nanti dilaksanakan Pak Made, proses apa, bentuknya akan seperti apa? Misalnya pada pembagian shift atau seperti apa? Kan tentu tidak boleh lah katakanlah nanti kalau PTM semua datang ke sekolah nanti mereka berkerumun. Nah, gimana prosesnya yang diatur? Jadi prosesnya sudah kita terima melalui SKB 4 Menteri. Jadi prosesnya selama 2 bulan itu PTM dilaksanakan secara masa transisi namanya Pak. Dalam masa transisi ini anak itu masuknya setengah-setengah atau dibagi menjadi shift gitu. Jadi siswa misalkan jumlahnya 36 maka 18 itu masuk. Setelah selesai 18 yang lagi masuk menggantikan. Dan jamnya pun terbatas Pak, 1,5 jam per mata pelajaran, tambah 30 menit istirahat, tambah lagi 1,5 jam pelajaran, seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak sekolah nanti di PTM di masa pandemi itu berarti dia akan dibagi 2 shift, 2 shift. Pagi dan siang itu Pak ya? Bisa jadi seperti itu. Karena teknis secara rincinya nanti akan
dibicarakan. Oke, kalau misalnya direncanakan berapa lama mereka akan di sekolah untuk seorang siswa misalnya? Apakah hanya 2 jam, 3 jam atau seperti itu? Karena per pelajaran 1,5 jam, sedangkan sehari itu harus 3 pelajaran, sehingga 4,5 jam tambah 30 menit istirahat, Pak. Jadi sekitar 4 jam. 4 jam mereka di 3,5, 4 jam sekitar itu. Nah setelah itu digantikan oleh shift yang berikutnya. Oke. Kemungkinan teknisnya masih kita bicarakan lagi. Apakah hari Seninnya untuk kelas 1, Selasa untuk kelas 2, Rabunya untuk kelas 3. Bisa aja seperti itu. Seperti itu ya? Iya. Atau bersama-sama, tapi kalau bersama-sama seperti itu mungkin agak berat sedikit Akan dari ada segi kerumunan gitu ya? penanggulangan COVID-19 itu. Iya, Jadi ramai sekolah. Seperti itu, Pak. Ada ketentuan lain misalnya kantin, apakah boleh buka atau Iya. seperti apa, Pak? Nah, di masa transisi semua tidak boleh. Kantin tidak boleh buka, pelajaran olahraga tidak boleh, dan ekstra juga tidak boleh. Gitu. Yang boleh adalah pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Gitu. Jadi olahraga pun tidak ada, Pak ya? Olahraga pun tidak ada. Gitu. Nah, kalau misalnya demikian, karena di mata pelajaran itu ada nilai raport misalnya, atau olahraga ada, nah apa dikosongkan atau seperti apa, Pak? Iya. Nah, kalau pelajaran-pelajaran yang memang meminta seperti itu biasanya kita mendapatkan nilai dari anak secara daring, Pak. Kita akan praktek olahraga, mereka memvideokan lalu dikirim ke gurunya, ya seperti itu. Ada gitu. nilainya ya? Iya, ada nilainya. Karena itu mau tidak mau harus terisi seperti itu kalau gitu, Pak. Karena online ya, Pak ya? Online ya. Pak, mungkin sebagai seorang pendidik ini yang perlu kita ketahui bersama pandangan Pak Madi sebagai seorang pendidik yang sudah cukup lama saya berkecimpung di dunia mengajar gitu ya istilahnya. Nah, bagaimana sejauh mana sebenarnya urgensi pentingnya pembelajaran tatap muka ini? Iya. Pembelajaran tatap muka adalah pembelajaran yang memang sifatnya paling pas di Indonesia seperti itu, Pak. Karena dengan pembelajaran tatap muka, jadi guru bisa mengamati langsung, menanamkan pola baik itu mengenai materi, mengenai karakternya, mengenai kemampuan, keterampilan itu semuanya bisa terakomodasi gitu. Sehingga siswa pun dalam menerima pelajaran itu bisa lebih cepat menangkapnya, Pak. Jadi mereka punya masalah bisa langsung bertanya, mereka punya kesulitan bisa langsung didiskusikan. Karena mereka di sini tidak dengan gurunya saja, tapi dengan teman sebaya juga mereka bisa menyelesaikan permasalahannya, memecahkan masalahnya gitu. Sehingga di sini yang paling benar dalam pelajaran tatap muka, guru itu nggak bisa dihilangkan, Pak. Segalanya itu guru itu masih komponen yang terpenting dalam proses pembelajaran di Indonesia. Seperti itu. Sehingga PTM ini cukup penting dan kalau boleh jujur cukup mendesak harus kita laksanakan. Kenapa demikian? Karena dengan banyak permasalahan yang ada, Pak. Satu, orang tua mulai merasa susah ternyata ngajar anak. Mulai keluar-keluar baik di medsos atau apa, mereka kesulitan. Nah, yang kedua, perkembangan tumbuh kembang anak dan psikososial mereka sangat terganggu. Karena mereka dengan bergaul, mereka lebih fresh. Dengan bergaul, mereka bercanda, mereka lebih keluar permasalahan-permasalahan dan stres-stres yang mereka simpan. Gitu. Kemudian dengan bergaul, mereka akan mendapatkan banyak ilmu karakter. Oh, ini ternyata teman yang baik, oh ini yang baik, yang tidak, yang kurang, dan sebagainya seperti itu. Nah, yang ketiga, dari segi pembiayaan, Pak. Dari segi pembiayaan, daring ini sudah cukup menyita banyak perhatian. Gitu. Syukurlah pemerintah sempat memberikan bantuan kuota sampai hari ini, seperti itu. Tapi adakah persoalan karena tidak pernah sekolah, anak-anak justru tidak terkontrol di dalam pergaulannya? Artinya, saya benar banyak orang tua yang mengeluhkan ketika mereka di rumah saja belajar, mereka bangunnya agak siang, dan segala macam. Apakah juga tertangkap hal-hal seperti ini? Itu hal yang lumrah kalau dalam pembelajaran daring, Pak. Ini dibuktikan dengan laporan beberapa guru, gitu. Ketika pembelajaran pagi itu yang absen itu masih sedikit, agak-agak siangan sedikit sudah mulai ramai yang absen gitu. Kemungkinan besar ya karena mereka belum bangun kemungkinan. Ada yang bangun siang malah ya? Iya, bangun siang. Membahayakan berarti, Pak ya? Membahayakan, nggak tahu malamnya main game atau kemana kita nggak tahu. Sehingga disinilah juga peran orang tua juga cukup besar. Sehingga dalam pembelajaran daring orang tua 100% paling berperan, Pak. Dia mengontrol anaknya, malam jangan terlalu malam tidur, paginya dibangunkan dan seterusnya. Tapi kadang-kadang orang tua juga punya kesibukan. Karena sudah terbiasa 100% menyerahkan ke sekolah. Jadi ketika mereka menghadapi ya itulah kesulitan mereka seperti itu. Kalau sebagai tenaga pengajar juga, tenaga pendidik Pak Madi, kalau PTM tidak segera dilakukan atau bahkan mungkin Pak Madi punya jangka waktu kira-kira sampai kapan ini akan seperti ini, dan urgensinya kan sudah disampaikan, sangat penting sekali untuk dilaksanakan. Nah, kalau sampai tidak dilaksanakan dalam jangka waktu setahun ke depan, ini apa yang terjadi pada pendidikan kita? Apakah kualitas pendidikan kita akan terganggu atau seperti apa? Dapat kita bayangkan di sini sangat berpengaruh kepada kondisi psikologis anak. Karena anak sudah mengalami kebosanan yang sangat luar biasa, Pak. Gitu. Tapi di sini pun kita harus membuka diri juga, membuka mata
bahwasanya tingkat kesadaran dan tingkat kesiapan masyarakat kita juga masih belum terlalu maksimal seperti itu, Pak. Seandainya sudah siap, sangat kita syukuri. Seandainya belum siap dan belum diadakan karena hal-hal tersebut, karena banyak faktor, kalau diadakan malah menambah lagi COVID ini, juga kita bisa terima, Pak. Tapi yang jelas secara psikologi anak, hal itu sangat membosankan dan sangat mengganggu perkembangan pribadi mereka. Yang membahayakan, Pak ya. Membahayakan Kualitas juga. pendidikan bisa jadi taruhan juga, Pak, kalau Jelas sekali, kualitas pasti berkurang, Pak. Pasti berkurang karena terlalu lama daring seperti ini. Iya. Baik, kalau kita bisa tentang mungkin proses tadi sudah ya, persiapan-persiapan sudah dilakukan dan tinggal sekarang menunggu lampu hijau. Iya, dan zona hijau gitu, Pak ya. Iya, Dan tadi zona mengatakan bahwa ini bisa dilakukan asalkan masyarakat betul-betul protokol kesehatannya sehingga daerahnya menjadi zona hijau. Nah, zona hijau yang dipakai patokannya apa, Pak? Sekolahnya atau asal sekolahnya, asal siswa ya, Pak? Memang di SKP ini dijelaskan boleh PTM kalau sekolah ada di zona hijau dan kuning. Jadi sekolahnya pakai patokan, Pak. Sekolah itu ada di zona hijau atau kuning. Kalau sekolah di zona merah atau oranye itu tidak diperbolehkan. Jadi sekolah yang jadi patokan di sini. Nah, di sini kan sekolah ya? lokasi sekolah timbul kendala sekarang. Masalahnya siswa kan berasal dari berbagai zona seperti itu. Di sinilah yang jadi masalah. Karena kalau mereka jadi zona merah dan mereka agak terindikasi itu bisa menularkan, maka sekolah bisa ditutup kembali seperti itu. Nah, oke, itu kemungkinan terparah, Pak. Kalau misalnya sudah dibuka, PTM dilakukan, ternyata ada penularan di sekolah itu, berarti di lockdown lagi sekolah? Iya, di lockdown lagi gitu. Sehingga pesan saya kepada semua anak atau kepada semua orang tua harus menyadari dan mengetahui kondisi anaknya masing-masing. Ya. Tadi disebutkan ada 90% sudah 10%-nya enggak? Nah, kalau yang tidak menyetujui orang tuanya gimana, Pak? Boleh? Kalau yang 10%, kalau mereka mau, kita tetap melayani dengan daring, Pak. Iya, tetap kita layani dengan daring. Nah, di sini letak kendalanya juga menjadi bertambah banyak hal yang harus kita lakukan. Ada daring, ada juga luring seperti itu. Baik, sebagai closing statement Pak Muhammadi, mungkin sebagai seorang kepala sekolah, katakanlah pendidik ya, melihat kondisi sekarang pandemi dan dikaitkan dengan pelajaran tatap muka, apa yang ingin Pak Wadi ingin tegaskan sekali lagi? Tadi ke masyarakat juga protokol kesehatan, kepada pemerintah seperti apa, kepada siswa seperti apa? Ya, jadi sebagai kepala sekolah di masa keprihatinan ini, di sini saya menginginkan dan menekankan semua pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi, gitu ya. Anak terutama. Anak kalau ingin perjalanan tatap muka harus juga menyadari, harus mampu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, jaga kondisi, kemudian kalian rajin belajar, jaga imun. Orang tua juga demikian. Orang tua harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya. Karena di sini bukan tanggung jawab sekolah saja untuk PTM ini, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai anggota masyarakat. Silakan kepada para pendidik, guru-guru saya, syukurlah pemerintah sudah memvaksin kalian semua. Tetap semangat kalian tetap dipertahankan. Walaupun kita mengajar dalam situasi seperti ini, tetap berikan yang maksimal untuk anak-anak didik kita. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Madi atas waktunya dan keterangan-keterangannya, statement-statementnya sudah memberikan kita satu highlight saya bahwa memang PTM ini cukup mendesak untuk dilaksanakan. Memang dilematis juga ya ketika tidak dilaksanakan. Ini akan berpengaruh pada kualitas pendidikan, tapi ketika dilaksanakan ada risiko penularan pandemi COVID. Tapi ujungnya kembali kepada bagaimana kita bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan. Kalau seandainya semua melakukan itu, saya kira mungkin kita akan segera berada di zona hijau dan beruntung juga vaksinasi sudah dilakukan progres gitu ya. Mudah-mudahan ini segera juga menjadi realisasi 70% masyarakat Bali tervaksinasi sehingga kita bisa kembali hidup normal. Kasihan juga masyarakat, terutama anak didik yang harus belajar dari rumah, tapi kehidupan mereka sepertinya kurang terkontrol kalau tidak sekolah, Pak. Ya, baik, demikian tadi dari Postok, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan permohonan Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa.